Halo semuanya. Gue kembali lagi mau review kali ya, review JKT48 11 Anniversary Concert Flying High, bertajuk Flying High kali ini ya, yang diadakan di Semarang, Marina Conven. Gue nggak tahu nama venue-nya apa karena gue nggak datang. FYI, gue nggak datang karena gue waktu itu nobar sama teman-teman RPM di Pamulang di rumah salah satu kru RPM. Kita berempat. At the same time, Rangga Prananda lagi di Pekanbaru, lagi ada acara, mereka juga nobar ternyata. Oke, kali ini gue mau review, mungkin nggak sedetail itu dan nggak per lagu, karena gue juga udah 2 hari lalu jatuhnya, gue udah agak-agak lupa juga apa aja yang mereka tampilkan. Jadi mungkin gue bakal review beberapa momen-momen yang gue suka atau bahkan gue nggak suka, atau memorable, atau wah keren banget nih gitu. Intro dulu deh. Bagi teman-teman yang ingin request, boleh ke saweria.co/bagasga24 atau scan aja QR code-nya. Intro. Ngaidel aja. Udah lama banget gue nggak bikin video ya jatuhnya ya. Dan ini gue mau review konsernya. Gue nonton di laptop tanpa speaker. Jadi gue agak-agak gimana gitu pas nonton, gue nggak terlalu dengerin MC-nya, gue nggak terlalu ya sebenarnya lagunya aman sih, MC-nya aja yang gue kadang nggak nangkep mereka ngomongin apa gitu. Dibuka dengan overture, sudah jelas. Dan sebenarnya gue pas pertama kali lihat apa namanya, ini gue sambil lihat ya, gue gini aja deh, bisa nggak sih? Oh bisa guys. Nah, gue pas pertama kali lihat venue-nya itu kayak dari denah lokasinya tuh gue ngerasa masa sih ke belakang gitu. Gue jadi penasaran nih, yang play nonton pundak orang doang, apalagi yang festival yang dijualnya H-1 bahkan kurang. Gue agak-agak ragu gitu, tapi pas nonton ternyata cukup oke juga, tapi terlihatnya dari visual kamera. Dan menurut gue naruh kamera shot establishnya tuh terlalu jauh sih menurut gue, bisa dideketin lagi, cuma ya udahlah ya. Terus dibuka dengan Flying High. Yang sebenarnya bukan yang mewujudkan di sini adalah Seifuku atau Isho nih. Isho terbarunya nih yang gue nggak tahu konsepnya apa. Beda-beda sebelah kayak Kamen Rider Double gitu. Tapi yang gue bingung adalah ini konsepnya mungkin mereka mau galaksi, tapi kenapa nggak sekalian aja pakai baju yang galaksi, baju galaksi yang di akhir konser 10 anniversary gitu. Jadi lebih masuk menurut gue. Tapi mereka di sini justru make, ini gue sempat lihat fotonya, make Isho yang sebelah kirinya galaksi, sebelah kanannya ini kayak Isho baru nih. Yang awalnya gue kira Isho Zero Days, ternyata bukan, warnanya ungu gitu, warnanya ungu magenta something like that. Jatuhnya kayak Isho baru gitu. Yang kenapa nggak sekalian aja Isho ini di fullin gitu warnanya, kenapa jadi setengah-setengah ya. Cuma gue nggak tahu director's treatment dari itu apa maksudnya. Cuma ya udahlah ya. Itu Flying Gate, I Don't Know Oja. Nah, pokoknya lagu yang gue lewatin tuh biasanya ya udah aja buat gue, kayak gue lewatin. Nah, setelah itu kita ditendang semua pada penonton, disuruh sing along saya pakai lagu Seventeen, Pak. Wah, ini jujur pertama dari lagu dulu. Nah, Seventeen tuh buat gue, menurut gue itu lagu bagus. Lagu bagus yang liriknya tuh bisa relate sama banyak orang. Bahkan ya syukurnya tuh sempat viral di TikTok gitu, di orang-orang pada pakai soundnya. Bahkan gue waktu itu sempat bikin core tutorialnya gitu di TikTok, yang sekarang masih banyak gitu yang nontonin kayaknya. Karena sampai sekarang gue masih dapat notifikasi this person likes your video, terus you added to favorite, terus gue lihat oh ternyata video core tutorial Seventeen dari gue. Nah di sini mereka perform. Terus pas gue liat kayak katanya Christine nangis ya. Karena gue jujur kayak kalau misalnya gue di sono, berdasarkan pengalaman gue di 10 anniversary pas overture gue nangis, kayaknya gue bakal nangis juga karena ini lagu bagus. Ini salah satu lagu favorit JKT48 gue. At the same time, orang-orang pada singelong, Pak. Itu gue demen banget. Terutama pas walau tak seperti yang kamu bayangkan, abis itu lanjut ke ref, orang-orang pada nyanyi semua. Itu gue demen banget, kayak wah ini penontonnya mendukung, membernya juga jadi makin semangat. Terutama di sini ada Ola, Pak. Ini Ola, mungkin sebelum gue lanjutin gue pengen kudos tuh Febriola Senambela, kamu keren banget gitu.
gue pengen ngomong nih menurut gue dari semua member yang tampil malam itu yang kasat mata cobaannya paling berat tuh pasti Ola. Tapi Ola, she gave 100% di konser ini. Ola, kamu keren banget. Dan di Seventeen ini Ola juga oke banget, dan orang-orang tuh bener-bener pada support Ola dengan cara kayak ngecen, neriakin nama Ola gitu pas dia kelar perform. Gue seneng banget aja gitu. Ya, dan Seventeen juga di situ ada Oshigu, ada Ashel gitu kan. Gue suka aja gitu jadinya. Seventeen nih lagu bagus. At the same time Oshigu juga perform di lagu itu, yang lagunya tentang ditinggal nikah. At the same time, di waktu yang sama, Jessica Veranda menikah tanggal 17 Desember 2022. Selamat kepada Jessica Veranda. Nah, terus abis itu, wah ini gue jadinya per lagu nih, karena gue sambil lihat di Twitternya JKT ini. Jadi sebelah kanan gue OBS, sebelah kiri gue Twitter. Jadi bisa ngelihat. Setelah itu ada Yurika Milikitanya Z dari New Era Video Performance yang bareng musisi lainnya, kayak yang gue tau cuma Echa Sumantri sih ternyata drummernya. Tapi di konser ini cuma sama gitarisnya, yang menurut gue miss opportunity banget. Mungkin gue paham masalah timing, mungkin drummernya nggak bisa, atau gitaris basis. Pokoknya mungkin pada nggak bisa gitu di waktu itu, yang bisa cuma gitarisnya. Gue harap sih masalah timing ya, bukan masalah yang lain. Karena kalau masalah timing kita jadi bisa gimana dong. Maksud gue kalau misalnya memang waktu itu di konser ini full band, gue rasa bakal keren banget. Tapi ya adanya begini, dan tapi tetap Azizi oke banget. Dan the return of shot muter itu gue demen banget itu. Akhirnya dipakai lagi di 11 anniversary concert ini. Muter Eureka, muter lagi, itu gue demen banget. Habis itu ada ini apa yang sang gadis perbuat di musim panas, ini lagu Banzai. Gue juga nggak paham kenapa ini ada di sini. Apakah cocok dengan tema Flying High? Judulnya sih apa yang sang gadis perbuat di musim panas, bukan tentang terbang atau pesawat ya. Cuma ya sudah lah ya, di sini pada sehat. cowok durian, gue juga bingung. Ini sebenarnya M6, 7, 8 gue bingung kenapa ada di sini. Tapi yang M8 ini masih kebantu banget. Gingham cek lagu bagus. Nah ini sebenarnya gue pengen ngomongin ini nanti, tapi gue pengen ngomongin tentang layar belakangnya itu loh Pak. Apa sih namanya, LCD ya? Apa sih? Aduh sorry gue nggak tahu namanya. Itu nanti gue ngomongin di sesi sendiri. Gue pengen ngomongin tentang itu. Nagichi, nah ini orang-orang pada demen nih. Gue biasa aja. Mungkin orang-orang ada ya, buat gue lagu ini biasa aja sih. Cuma ya gitu. Habis itu ada, hampir jatuh gue. Ini M10 Pak. Ini M10 Christy. Ini Christy Pak. Plastik no Kuchi biru, atau bahasa Indonesia bibir dari plastik. Dengan penampilan dia yang cukup mengagetkan semua manusia sepertinya ya. Ya kita langsung aja lah ya. Di sini Christy tampil dengan should I say hot gitu. Maksudnya dia menampilkan sisi yang lain. Christy tuh belakangan ini bilang dia sudah dewasa, dia bakal dewasa dan pasti bakal dewasa gitu. Orang-orang nggak bisa deny itu, walaupun semua wota bilang, semua wota denial gitu. Christy masih bocah, masih dede. Bahkan ada beberapa member yang nganggap Christy juga masih dede gitu. Tapi Christy menjawab di lagu ini. Dia membuat sebuah statement dari pergerakannya. Gue demen banget nih kalau udah ngomongin pergerakan performance nih. Karena emang bagus banget performance-nya. Dia buat statement bukan dari mulut. Karena dari mulut dia rasa tuh udah, wah ini gak bisa nih, ini gak cukup nih, gue udah ngomong gue udah dewasa. Tapi orang-orang masih pada denial. Akhirnya dia tampil di performance ini Pak. Kuchi biru Plastik no Kuchi biru. Jujur lagunya emang liriknya agak-agak aneh. Bukan aneh yang gimana-gimana, aneh, literally aneh gitu. Tapi ya kata orang-orang ini lagu dewasa gitu. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari penggalan katanya, pemilihan katanya memang sepertinya mengarahnya ke dewasa gitu. Tapi di sini Christy dengan kostum yang seperti itu,
ini statement dari Christy sih gue yakin ya. Ya mungkin ya sudah di setting sama Jod juga, tapi statement dari Christy kalau misalnya memang ini sudah di setting sama Jod, kan berarti Christy dipercaya untuk perform lagu ini. And she did it very well gitu. Christy berhasil bikin statement kalau dia udah dewasa gitu. Well mungkin ada gitu waktu dimana dia jadi dede lagi, karena memang ya namanya bocah, inner child tuh nggak bakal bisa ini, tapi ya secara umur Christy udah gede. Gimana? Tapi di penampilan ini Christy tuh ini salah satu, gue mau bahas ini nanti juga, ini Plastic no Kuchibirunya Christy kemarin 11 anniversary ini salah satu yang bikin gue wow. Maksud gue wow itu kayak ini penampilan terbaik, salah satu penampilan terbaik di malam itu gitu loh, yang bikin steal the show gitu loh ya kalau bahasanya. Dan gue suka banget bagaimana Christy perform di lagu ini. Yang gue bilang tadi, statement dari gerakan-gerakan dia, dari lirik yang ada di lagu itu, Christy ini jempol dari gue, mantap. Tapi habis itu di M11-nya diturunin buat gua sih. Mungkin beberapa orang ada yang ini lagu bagus, tapi buat gua kenapa dari ini performance Christy ini di sini nih, di sono. Terus habis itu M11, kenapa kamu negix, Pak? Kenapa lagu ini yang lu pilih? Gua agak bingung juga gitu. Maksudnya apa gitu? Jujur secara lagu gua skip banget. Jadi gue nggak paham loh ini lagu apa, tentang apa tuh gue nggak paham. Mungkin teman-teman ada yang paham tentang Kamone Gigs, tulis komen di bawah, kita diskusi seperti biasa. Tapi Kamone Gigs, why man, dari penampilan super dupernya Christy ini, Plastic no Kuchibiru, tiba-tiba ke Kamone Gigs. Ya mungkin secara performance mereka oke-oke aja secara member, tapi secara lagu, pemilihan lagunya, ini Jod gimana nih? Maksudnya apa konsepnya? Lanjut ke Escape. Nah Escape jujur gue nggak terlalu dengerin. Ya jujur ya gue nggak terlalu familiar sama lagunya, cuma ya kita skip aja kalau gitu. Tapi habis itu di M13 Akepin Hill toh Profesor Shani seperti biasa membawakan Akepin Hill, tapi kali ini nggak pakai backdancer karena backdancernya dari dia sendiri. Nah lagi-lagi gue pengen ngomongin layarnya. Tapi secara performance Shani oke banget, seperti biasa lah. Shani udah berapa kali sih Akepin Hill selalu nggak pernah gagal gitu. When somebody said Shani sempurna, di sini ya terjawab semua sudah gitu kan. Tapi nah ini juga sebenarnya salah satu yang menarik adalah isu barunya gitu. Isu baru gue nggak tahu nih, isu jahit baru nih kayaknya ya, apa dari lagu lain. Mungkin teman-teman ada yang paham 48 atau bahkan 46 ini lagu apa, ini isu dari mana, atau emang isu baru gitu. Sama sebenarnya yang isu setengah-setengah itu yang gue nggak tahu konsepnya apa. Nah di sini mereka memanfaatkan layar belakangnya ini, Shani-nya jadi ada beberapa gitu, gue suka banget. Berarti kan Shani sebelumnya udah rekaman juga nih di semacam green screen mungkin atau blue screen. Habis itu ditaruh di sini. Gue suka banget. Katanya sih director dari semuanya ini adalah Lord Aokuri. Katanya sih ya. Kalau memang Lord Aokuri, salute. Habis itu ada How Come dengan ini ada Ashel nih by the way. Dengan isu dialog dengan Kenari nih ya. Jujur gue How Come juga secara lagu gue nggak terlalu merhatiin. Maksudnya secara lagu juga gue jarang dengerin How Come. Lanjut aja kalau gitu. Ada ke M15 nih, nendang sekali. Karena literally nendang pak. Ada koreo yang Scorpion itu, Uza. Nah ini Uza ini kalau kita tahu di single, di MV-nya Uza dibawakan oleh double center alias Ayana dan Baby waktu itu Oshi pertama gue ya. Di sini dibawakan oleh duo dance juga pak kalau JKT yang sekarang ya, yang new generation, new eranya, Jessie dan juga Mute, karena mereka tuh kalau nggak salah kayak diri di kanan kiri ya, dan mereka ada kamera sendiri gitu. Gue suka banget nih di sini. Gue suka secara lagu. Sebenarnya gue biasa aja sama Uza, cuma kalau member JKT udah tampil Uza, lu harus nonton, lu harus menghayati. Mereka tuh terutama di sini juga mereka nailed it banget gitu, terutama Jessie dan Mute-nya. Lanjut M16 pak. Ini mulai ke gen 10 ini pak. Ini gue bukan gak expect sih, lebih ke wow, bisa ya. Gen 10 lay down. Gen 10 lay down, mereka pakai isunya lay down yang pakai apa hitam-hitam, mungkin ada yang jaket kulit gitu.
Sebenarnya lagu ini buat gue secara lagu juga biasa aja, tapi kalau misalnya sama nih impression gue kayak ke Uza, tapi kalau member udah pada perform, kalian harus menghayati satu orang yang sangat mencuri perhatian, at least gue dan sebenarnya orang-orang juga pada masih omongin itu sampai sekarang. Jesslyn Ellie alias Lin alias Cilin, Cartwheel dan Split. Oke, itu perlu diomongin ya. Gue sebagai orang yang ngikut fanbase linear, ngerasa kayak, wanjir, kok bisa gitu. Maksud gue ngerasa kayak Lin tuh bagus emang, secara performa bagus, tapi dia nggak pernah tuh yang kayak gitu-gitu bombastis tiba-tiba cartwheel terus itu cartwheel lanjut ke split. Kenapa nggak sekalian Tiger Sprong aja dia? Tapi gila, itu keren banget. Sampai sekarang orang-orang masih pada ngomongin hal itu di lay down. Secara keseluruhan gue suka sama semua Gen 10, tapi Lin ini steal the show parah. Ya, Lin itu steal the show parah pokoknya di M16 lay down. Itu bangke banget lah pokoknya. Tapi bangke in a good way sih jatuhnya. Jadi Gen 10 good job. Nah, ini ada SBGN. Ya oke aja sih mereka di SBGN juga. Mungkin ketutup sama laydown ya. Gue prefer laydown sih kalau lagu dibanding SBGN. Tapi performance mereka tetap konsisten bagus. Nah, lanjut kita ke DDD Gen 11 paling dimana sebenarnya jujur banget gue sampai sekarang. No offense untuk temen-temen Gen 11, walaupun gue bahkan sebenarnya udah bikin konten Jiko Gen 11 di Twitter. Gue nggak upload ke YouTube, gue upload di Twitter dan Instagram. Yang gue hafal dari seluruh Gen 11 itu cuma satu, Grisela Adalia. Sisanya gue gak hafal. Tapi gue seneng banget mereka nampilin yang gue kira tuh cuma bakal nampilin Oboete Kuda. Orang-orang tuh sebenarnya gue yakin banget Gen 11 sebenarnya udah disembunyiin banget sama Jot. Tapi beberapa member ada yang blunder, ada yang muncul di showroom secara pakai suara gitu, ada yang upload Twitter, akhirnya ketahuan. Gendis ya waktu itu. Tapi nggak apa-apa, di performance ini mereka oke banget gitu ya untuk performance pertama. Mungkin yang daripada Aita Kata memang lagu gampang itu, terkenal lagu dengan koreo yang mudah. Di sini ada bingo, Pak. Akhirnya gue suka banget karena ini Gen 11 pertama kali tampil di konser yang orangnya juga nggak sedikit gitu, mereka kena keca ya. Kecanya Gen 11, keca pertamanya Gen 11. Gen 11 semangat, perjalanan kalian masih panjang. Terus kalau teman-teman nanya gue ke Gen 11 apa enggak dulu kayak gue selama ini tuh cuma follow Grisel, Pak. Sisanya gue nggak hafal, mungkin belum kali ya, tapi gue nggak gimana sih. Maksudnya terakhir pokoknya patokan gue adalah udah Gen 10, patokan terakhir gue yang tertarik sama semua membernya. Habis itu udah selesai. Gen 11 gue cuma mau lihat Grisel aja, udah. Sisanya gue nggak. Tapi semangat tetap untuk semuanya. M20 nih, nah ini kalau nggak salah gabungan Gen 11 sama Gen 10, iya nggak sih? Seingat gue ya, apa ini Gen 11 doang? Gue agak lupa, teman-teman tolong diingatkan lagi. Tapi judul lagunya adalah Ogon Center atau Incarlah Center. Nah, orang-orang ini udah banyak berasumsi bahwa wah gila ini bakal ada SSK lagi lah segala macem. Ternyata enggak, ini cuma mereka bawain lagu ini sebagai simbolik kali ya, Incarlah Center. Mereka member baru dan salah satu cita-cita mereka adalah sebagai yang terdepan alias center atau kapten atau semacamnya gitu. Jadi mungkin itu konsep mereka bawain lagu Incarlah Center. Ini udah nyampe M20 by the way. M21 Kazewa Fuiteru. Gue gak terlalu berkesan sama lagu itu, jadi biasa aja. Karena gue juga bingung kenapa tiba-tiba ada lagu ini gitu. Ya mungkin sesuai sama lagu Flying High. Tema Flying High Kazewa Fuiteru. Cuma ya kenapa gak ada Langit Biru Cinta Sarah. Beginner oke lah ya. Ini juga lewat aja sih buat gue performance ini sebenarnya. River juga sama, beginner ke River nih, setipe lah ya. Mereka tuh di sini kalau nggak salah pakai isu Darah Sinai, yang gue kira mereka bakal bawain Darah Sinai, ternyata enggak, karena gue kangen sama tuh lagu. Isu Darah Sinai itu salah satu isu yang gue suka banget karena polos tapi kelihatan fierce-nya gitu, polos tertutup tapi kelihatan fierce-nya, tetap gue suka.
ini apa? Kita tak akan biarkan mimpi itu mati. Bahkan gue prefer lagu ini dibanding 2 lagu sebelumnya. Kita tak akan biarkan mimpi itu mati karena secara lagu dapat, secara lirik dapat, secara performance juga dapat. Gue suka aja sama lagu ini gitu. After Rain. Nah, ini ini pas After Rain dibawain berasa konser mau kelar gue kira, karena kan biasa After Rain dibawain sebelum show teater variety show kelar gitu kan. Nah, habis itu ada Rhapsody pakai isu kayaknya isu merah nih, isu Jiwa Rudis nggak sih? Ini juga ya udah lewat aja buat gue. Oh, seinget gua Rhapsody ini kemarin rame di TL gara-gara ada Myohon Tuske-nya, Pak. Oh, ini juga sebenarnya bisa diomongin sendiri nanti di akhir video. Yang dimana sebenarnya nih, oke, jadi gue pengen cerita sekarang aja kali ya. Waktu itu ada di Wotanet yang nge-send di Twitter, Chen Myohon Tuske-nya Rhapsody apa guys? Jujur first impression gue pas baca itu pertama kali lucu karena emang lucu gitu. Tweet itu masa sih Rhapsody ada Chen-nya, pertama gue terus apalagi Myohon Tuske gitu, yang dimana Myohon Tuske cuma ada di beberapa lagu JKT, nggak semuanya ada. Pas gue baca lucu, tapi ternyata pas gue ngobrol sama teman-teman lagi ada yang Chen Myohon Tuske Rhapsody. Buat gue sih makin lucu, tapi gue jadi nggak heran kenapa beberapa orang ada yang salty sama tweet itu. Tapi buat gue tetap lucu sih sebenarnya, cuma ya nggak usah lah. Rhapsody tuh nggak ada Chen-nya. Rhapsody cuma sing along, paling sekalinya ada Chen, oh kasihku, atau ada kecanya masih masuk akal kalau Rhapsody menurut gue. Jadi ya nggak usah lah Myohon Tuske, pale lu Myohon Tuske. Only Today, ini M2. Ini sebenarnya salah satu performance yang gue suka juga selain OAOE. Ada beberapa orang yang nggak suka sama OAOE loh, cuma buat gue OAOE itu salah satu interaksi seru juga gitu di JKT48. Nah, ini yang menarik di sini adalah member pada turun, Pak. Member pada turun dan beberapa ada yang ngewaruh fans pas lagi direkamnya, terutama OC gue ya, Asel. Itu kiss bye ke HP fans. Aman, Bang? Ya. Tapi keren, maksudnya secara fan service berarti Asel sama fan service bagus sih, jadi gue gak heran sebenarnya dia begitu. Keren lah Asel. Nah, beda surprise nih M28 nih selanjutnya. Nah, beda surprise ya sebagaimana lagu wajib lah ya kalau misalnya ada di konser, dengan kuenya yang gue udah lihat pre-visualization-nya di gue nggak tahu apa tuh, pokoknya di desainnya di komputer sama Aokuri yang Aokuri share itu bagus banget, Pak. Tapi pas sudah di real life cake-nya agak-agak buluk. Ya mungkin emang agak gue lihat sih emang bagus banget, dan gue yakin juga yang vendor kuenya kayak ini anjir gimana cara bikinnya. Tapi ya setidaknya ada effort lah ya. Ada beberapa pengumuman juga, gue pengen bacain beberapa pengumuman dari Bujiem alias Melody Nurramdhani Laksani dan memberi komentar atas pengumuman tersebut. Pengumumannya sebenarnya nggak terlalu bombastis atau mengagetkan atau dramatis atau gimana-gimana. Cuma ada 3. Pertama, renovasi teater yang sebenarnya harusnya dari kemarin. Cuma ya mungkin masalah mandor kali. Dan katanya renovasi teater dimulainya tanggal 26 Desember, yaitu bulan depan, minggu depan lah ya, 26 Desember itu sampai 14 Januari. Cukup ya, gue harap gini sih, gue nggak berharap gimana. Paling gue juga penasaran yang mau diganti apa gitu, mungkin catnya kah, atau pemindahan merch mau dibagusin lagi atau mau gimana, gue nggak tahu. Nah, sebenarnya gue juga penasaran kalau misalnya di renov begitu tuh bagian yang mananya, apakah yang depan tuh maksud gue yang nunjukin now showing dan nunjukin apa yang lagi dijual dan TV yang di luar tuh, atau cuma dalamnya doang, atau dalamnya literally di dalam teater itu di apa sih yang gelapnya lah, bagian gelap dalamnya itu nggak tahu tuh kita apa yang mau direnov kan. Ya gua harap sih for the best, dan gua harap bener-bener dimanfaatin lah ya. Kita mungkin renov yang gua nggak yakin sih. FYI, gua tadi rekaman dan ternyata pas nyampe pengumuman audionya cuma sebelah kanan, jadi mau nggak mau gue harus ulang reviewnya. Jadi bakal ada perubahan pasti dari video originalnya. Tadi itu gue sampai pengumuman.
Tadi sampai renovasi ya. Intinya renovasi gue harap yang terbaik aja buat teater ya. Habis itu ada Shonichi setlist Ramune. Nah, ini juga salah satu yang diantisipasi banyak voter termasuk gua karena kemungkinan besar kalau misalnya nanti bakal ada Ramune, gua tahun depan nih bakal fokus ke Ramune Pajama. Karena sangat disayangkan sekali setlist Seishun Girls atau gadis-gadis remaja bakal Sensuraku nanti tanggal 22 Desember. Nanti itu bakal dilaksanakan Sensuraku, yang dimana gue sangat menyayangkan sih, karena gue salah satu penikmat Seishun Girls. Menurut gue Seishun Girls itu lagunya bagus-bagus semua, dari grup song, terutama lagu-lagu awal. Habis itu ada unit songnya juga, lagu setelah encore-nya bagus-bagus semua, bahkan sebelum encore. Ngomong-ngomong soal festival ya, jadi ya Ramune no Mikata bakal dimulai tanggal 15 Januari. Tadi gue udah ngomong belum sih? 15 Januari 2023. I'm looking forward to it. Setelah itu ada event personal meet and greet festival, yang dimana pas trailernya dimulai, bukan trailer sih ya, pokoknya videonya dimulai itu orang-orang baru wah anjir, handshake. Ya ternyata bukan. Itu meet and greet, yang dimana gue lebih prefer kemana-mana, gue lebih prefer private talk karena itu lebih murah. Private talk itu lebih murah tiketnya, satu tiketnya lebih murah, jadi ya tapi adanya meet and greet. Yang gue harap sebenarnya ada pengumuman kembalinya high touch, atau ya kembalinya handshake, atau to shoot nggak make sekat atau masker, karena ada tuh satu orang yang lolos nggak pakai masker. Dia foto sama Mute apa sama siapa gue lupa. Dia foto nggak pakai masker, tapi setelah ditanya dia udah izin sama staffnya, katanya nggak apa-apa nggak pakai masker, nggak pakai masker. Dan ya adanya begitu, ya sudahlah ya, kita cuma bisa mengikuti arus yang ada di JKT48. Lanjut ke lagu selanjutnya, ini ada Tokuni Itemo. Ini juga penampilan yang memorable karena ini lagu sangat emosional, ditaruh di lagu terakhir sih jatuhnya. Karena ada shot Ola juga yang dia nangis itu. Ola ya sekali lagi ya, Ola keren banget. Dia bener-bener 100% kemarin tuh di konser, bener-bener seperti nggak ada beban, padahal mah dia lagi berat banget gitu ya. Ya namanya profesionalitas. Bahkan gue udah sempat lihat tadi, gue lihat Twitter Ola, dan itu emang kemauan dia gitu tuh, katanya ya orang tuanya mau dia better gitu dan perform with her heart, dan she did it gitu. Jadi Ola kamu keren banget. Abis itu ada encore. Oh ini gue pengen ngomongin tentang encore-nya sih. Gue encore-nya ini apa namanya sempet nggak kompak pak, nggak tahu kenapa. Jadi gini, gue sempat lihat di Twitter memang udah ada briefing encore ya. Encore itu ada sendiri, tapi sama mungkin kurang briefing dan kurang sounding, sehingga wata-wata pada nggak tahu, wata-wata pada belum tahu. Dan kan sebenarnya harusnya ada leader sih, ada leader encore, ada yang bahkan yang di Istora kemarin tuh terdistribusikan dengan baik loh encore-nya. Yang Gaby terima kasih Gaby terima kasih. Pionir terakhir, kok periode terakhir itu jauh. Ya jadi encore-nya kurang kompak aja gitu, nggak tahu kenapa tuh, ada apa tuh dengan Semarang. Tapi ya untungnya lancar. Setelah itu ada heavy rotation. Ya gue jujur pas selama konser kayak lupa sama heavy rotation, dan ternyata baru dibawain di setelah encore. Pecah banget dengan isu baru nih yang gorden banget nih. Gue juga pengen agak sedikit review. Ini isu barunya warna emas. Sebenarnya niatnya bagus gitu. Itu kalau misalnya roknya dipanjangin dikit, abis itu pakai kerudung nasi daria itu. Tapi gue suka sebenarnya. Tapi gue ngerasa masih mentah banget. Bahan hordeng ini masih kerasa banget gitu loh. Jadi apa ya? Mungkin pas ngejahitnya agak-agak kurang kali. Jadi ini masih berasa hordeng banget gitu. Abis itu ada 1, 2, 3, 4 Yoroshiku. Gue juga nggak tahu kenapa ada lagu ini gitu di konser ini, maksudnya apa gitu. Ada lagu Yoroshiku. Setelah itu
Nah, ini ada Green Flash, Pak. Ini lagu yang udah ditunggu sama kebanyakan wota. Banyak banget yang nunggu lagu ini dan akhirnya dibawain juga di JKT48 11 Anniversary Concert. Ini juga gua nih pernah dengerin lagu ini. Dulu karena di rekomendasi sama temen nih guys, Green Flash. Orang-orang tuh pada ngarep ini jadi single, tapi akhirnya dibawain di lagu konser. Gue pas dengerin, iya ini lagu enak gitu. Sebenarnya first impression gue ke lagu ini Green Flash apaan? Kenapa jadi Flashman gitu? Bukan Chosensi Flashman, tapi ini ya judul lagunya Green Flash. Ini lagu enak, gue cuma dengerin sekali dan iya ini lagu enak. Habis itu, iya akhirnya dibawain. Gue seneng banget aja gitu. Setelah itu konser ini diakhiri dengan Hikoki Gumo. Gue juga nggak paham kenapa lagu akhirnya Hikoki Gumo, mungkin maksudnya jejak awan pesawat tuh dari flying high pesawat gitu kali ya, tapi gue ngerasa kurang aja gitu. Tapi sebenarnya gue tahu kenapa ini. Sebenarnya kalau misalnya kita pikir-pikir lagi, gue tahu nih kenapa ada Hikoki Gumo di akhir. Memanfaatkan merchandise sapu tangannya, Pak. Jadi bisa diputer-puterin gitu. Bahkan ada video di mana Jinan ngasih sapu tangannya ke fans. Jadi kayak anjir ini momen pemain bola kelar main bola kali yang ngasih jersey ke penontonnya. Keren banget Jinan tuh, mantep banget fan service-nya. Nah, demikian adalah review gue tentang per lagu. Gue pengen bahas apa lagi? Gue sampai lupa juga. Mungkin dari teaser kali ya. Gue pengen memberi pendapat tentang beberapa teaser yang udah dirilis sama Jot, seperti teaser Hamin 9. Pokoknya ada teaser yang oke banget tuh. Itu sebenarnya konten TikTok banget. Yang Day itu gue tahu banget, Day masang posternya gitu, terus ada di beberapa tempat kayak di kayak di cut gitu. Itu gue suka. Itu gue masih netral lah dengan adanya teaser itu. Setelah itu kita diturunin lagi yang teaser horor tuh gue nggak suka banget asli. Gue ngerasa apaan sih mereka mikir apa, kenapa harus horor? Mungkin mereka nggak terlalu mikirin jatuhnya, dan udah gini aja lah. Gue gimana ya, kurang gitu. Orang-orang pada nggak suka juga, orang pada marah-marah. Habis itu ada teaser lagi yang memanfaatkan talentnya alias membernya pada ngomong gitu, kayak menurut kalian gimana nih 11 Anniversary Concert. Itu masih netral juga lah, masih oke lah gitu. Abis itu ini ada yang bagus nih, yang This is your captain speaking. Nah itu menurut gue juga teaser yang itu justru menurut gue ya yang paling oke. Nah tapi voice overnya, Pak. Itu voice overnya gue rasa tanggung banget. Kalau lu mau bagus, kalian bagus lah. Cari voice over artis yang bisa gitu. Lu nggak apa-apa, lu bayar aja atau ada temen lu minta tolong kayak gitu. Atau lu cari di Instagram VO by Bagaska gitu, itu bisa banget sebenarnya ngisi voice over yang kemarin gitu. This is your captain speaking, apa sih skripnya? Ya itulah. Sebenarnya secara konsep mereka ya pada umumnya kalau misalnya kita naik pesawat ya seperti itu gitu, cara kapten yang ngomong. Cuma ini kan sebuah teaser konser ke 11 tahun JKT48. Kenapa kalian nggak mau bikin bagusin aja sekalian, romantisasi aja nggak apa-apa gitu. Orang nggak bakal ada yang protes, malah orang bakal suka. Gue lupa jam segini ada bucin Cika, aduh. Ya, jadi boleh cek VO by Bagaska ya, Jut. I mean, I would like to gitu, kalau misalnya emang kalian butuh voice over artist untuk teaser kayak gitu atau bikin video kayak gitu, gue mau aja gitu. Terus apa lagi sih yang mau gue bahas? Oh, di ini mini stage, Pak. Mini stage-nya gue ngerasa Oke, gue agak sedikit membanding-bandingkan nih kemarin yang 10 anniversary concert. Mini stage-nya literally mini ya. Dengan kita direbus tuh padang mahsyar ya di depan Istora Senayan. Katanya yang di Semarang juga begitu ya. At the same time, mini stage-nya beneran mini. Itu kan waktu itu gue ngikut Mas Rangga gitu kan, dia tampil, jadi gue ngeliat gitu penampilnya dari awal sampai akhir. Menurut gue penampilnya nih sangat worth it untuk mereka tampil di panggung mini stage Semarang, karena mini stage Semarang itu nggak mini amat, Pak. Itu menurut gue member JKT48 16 orang tampil di situ udah kelar, bisa itu sebenarnya. Cuma ya mungkin yang di 10 anniversary concert kemarin duitnya habis untuk nyewa venue, atau ada beberapa ex member yang dibayar gitu kali ya.
which is ya kita masuk akal juga, gue bisa terima itu semua ya. Sebenarnya bagus, gue ngelihat mini stage di Semarang. Wah keren nih, bagus. At the same time, bangke kenapa yang di Istora kagak kayak begini gitu. Jadi ya udahlah ya, semua sudah terjadi. Tapi ya good job buat Jot, udah bisa upgrade. Terus gue pengen nanya, Bagas itu siapa yang perform di mini stage itu? Gue pengen tahu orangnya siapa, mention ke gue please, gue penasaran. Udah itu aja paling yang bisa gue komenin. Gue mau komen apa lagi sih? Terus juga gue pengen bahas yang sebenarnya gue udah bahas dari tadi, layar belakangnya coy. Gue suka banget sama directing layar belakangnya, sama editor layar belakangnya, desainernya. Tapi memang ada beberapa kekurangan menurut gue. Secara visual mah bagus banget itu. Itu jadi salah satu main attraction gue pas nonton 11 anniversary concert kemarin. Bahkan gue sempet bahas juga sama teman-teman gue gitu yang lain. Itu bagus banget karena apa yang kurang dari layar itu, ada beberapa gambar yang ada beberapa visual yang nggak cocok sama lagunya, Pak. Walaupun ada beberapa yang cocok banget, tapi ada beberapa yang ini kok lagunya nyeritain tentang ini tapi visualnya kesono gitu. Kalau yang gue lihat sih ada 2 tema yang mereka ambil dari layarnya itu, visualnya. Pertama psychedelic, yang kedua abstrak. Yang gue lihat sih begitu ya. Gue berasa nonton Mark DeMarco nih. Itu gue kudos untuk inisiator dari layar itu, yang kemungkinan besar Aokuri keren banget. Ya kayaknya itu aja yang bisa gue. Udahlah, gue capek juga. Gue mau komentar apa? Kalau memang gue ada yang kurang atau teman-teman mau diskusi, gue harap sih kalian diskusi di kolom komentar di bawah seperti biasa ya. Open discussion, kita ngobrol. Atau di Twitter gue @bigguy_bagaska, atau Instagram gue bigguy_bagaska sama, atau VO by Bagaska. Di situ ada. Oh ya, gue udah bikin konten juga kan di situ, Twitter sama Instagram. Jadi ya monggo dilihat. Udah itu aja. Please like, comment, share, subscribe, and thank you. Aduh ya Allah, gue harus nge-take lagi. Banyak tadi di take yang pertama gue tuh banyak insight-insight yang gue gak keluarin sekarang karena gue udah lupa. Tapi ya udah, that's what you get, that's what I know. Mau apa sih gue? Ngaidel aja.